Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Halo, selamat datang di channel Mas B. Masih sama nggih? Yuk kita sama-sama semangat belajar untuk mempelajari Indonesia. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah setelah membaca, siswa dapat menjelaskan manfaat olahraga pada proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan benar. Setelah membaca, siswa dapat menjawab pertanyaan tentang pengaruh olahraga pada proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan tepat. Setelah membaca, siswa dapat mengidentifikasi keberagaman kebiasaan, kesukaan atau hobi olahraga setiap individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan sekolah dengan benar. Setelah mengamati contoh, siswa dapat menceritakan pengalaman adanya perbedaan kebiasaan, kesukaan atau hobi olahraga dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Setelah mengamati contoh, siswa dapat menentukan hasil pengurangan dengan teknik tanpa meminjam dengan benar. Setelah mengamati contoh, siswa dapat menyelesaikan soal cerita sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangan dengan teknik meminjam dengan benar. Nah, ini tadi ya. Nah, sebelum masuk ke nasihat ini, Pak Beni ingin mengucapkan terima kasih untuk pengiriman tugasnya yang kemarin. Luar biasa, tetap semangat ya dalam belajarnya meskipun di tengah pandemi seperti ini. Ingat, belajar itu bukan hanya sekali tapi berkali-kali. Apapun yang tugas yang diberikan Pak Beni, jangan jadikan itu sebagai beban belajarmu, jadikan itu sebagai semangat belajarmu. Pak Beni memberikan tugas itu tidak terlalu membebani kalian, itu sesuai dengan apa yang ada di buku. Dan saya kira belajar itu tidak hanya 1 jam atau 2 jam dari setelah kalian melihat channel ini, tapi bisa kamu kerjakan nanti setelah siang, setelah istirahat siang, ataupun nanti pada saat malam hari selepas sholat maghrib. Belajarlah ilmu padi, semakin bersih semakin merunduk. Artinya apa? Menjadi anak itu tidak boleh takabur, tidak boleh sombong ketika kamu sudah mampu dalam suatu materi. Contohnya ketika Pak Beni akan menjelaskan tentang pengurangan dan penjumlahan, kemudian kamu merasa bisa karena sudah pernah diajari di rumah maupun di les, jangan sombong ya, tetap belajar. Tetap belajar apapun yang terjadi, mencoba dan terus mencoba. Nah, belajarlah ilmu padi, semakin bersih semakin merunduk. Masuk kepada pembelajaran 5. Pembelajaran 5 di situ ada gambar Udin. Saat kecil Udin menggunakan sepeda roda 3. Sekarang Udin sudah dapat menggunakan sepeda roda 2 dengan lancar. Nah, ini artinya ada perkembangan dari Udin, perkembangan dan pertumbuhan Udin. Karena Udin dari kecil sudah rajin berolahraga yang membuat kaki Udin menjadi lebih kuat dan badannya lebih tinggi. Nah, ini contohnya pentingnya olahraga di situ nggih. Begitu juga dengan Edo. Edo ketika masih kecil dia hanya bisa menendang-nendang bola saja. Akan tetapi saat ini Edo sudah menjadi pemain sepak bola yang hebat. Rajin berolahraga membuat badan Edo menjadi lebih kuat dan lebih tinggi tentunya. Nah, ini bisa misalkan di daerah kalian ada SSB, kalian bisa ikut SSB untuk sepak bola nggih.
Udin suka bermain sepak bola dan Udin suka bermain sepeda, Edo suka bermain bola. Meskipun olahraga kesukaan mereka itu berbeda-beda, nyatanya mereka tetap hidup rukun, mereka saling menghargai perbedaan. Nah, begitu juga dengan kalian, kalaupun olahraganya itu berbeda-beda dengan teman satu dengan teman yang lain, juga harus tetap hidup rukun. Nah, ini penting ya, harus tetap rukun. Pada gambar selanjutnya ini ada Siti, Dayu dan Lani. Siti, Dayu dan Lani. Mereka itu juga punya kesukaan olahraga yang berbeda-beda. Siti itu suka lari, Dayu suka Dayu suka berenang, dan Lani suka bermain lompat tali. Meskipun kesukaan mereka itu berbeda-beda, mereka masih tetap bermain bersama dengan rukun. Mereka juga saling membantu jika melihat teman mengalami kesulitan, saling menghibur jika ada yang sedih, dan saling membantu jika ada tugas kelompok. Nah, itu oke. Selanjutnya pada kegiatan ayo menulis ini silakan kalian baca soalnya, kemudian kamu pahami dari bacaan di atas tadi. Kira-kira kenapa sih kita itu harus menghargai perbedaan? Nah, kenapa tuh kita harus menghargai perbedaan? Kemudian apa sih manfaatnya dari hidup rukun itu? Nah, coba kalian pahami lagi apa yang ada pada bacaan di atas tadi, ya. Dan juga mengapa kita perlu bekerja sama? Kenapa tuh harus perlu bekerja sama ini? Seperti bayangkan saja ketika Pak Beni memberi tugas kelompok. Kenapa harus bekerja kelompok nih? Kenapa harus bekerja sama dalam kelompok? Nah, itu silakan kalian kerjakan di buku tugasmu. Ingat menulis di buku tugas harus yang rapi, perhatikan ejaan dan tanda baca. Mulai kelas 3 belajar menulis yang rapi. Olahraga dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Nah, ini selain kemarin kita sudah membahas tentang makanan dan minuman, sekarang kita membahas tentang olahraga. Nah, ternyata yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia itu adalah makanan, minuman, berikutnya adalah olahraga. Olahraga dapat membuat tubuh sehat. Tubuh yang sehat tidak mudah sakit. Dengan tubuh yang sehat kita dapat tumbuh dengan baik. Nah, ini selain olahraga kita juga perlu rekreasi. Nah, ini rekreasi. Ternyata rekreasi itu penting ya. Rekreasi itu juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Rekreasi dapat dilakukan bersama teman, keluarga ataupun guru. Kenapa toh kira-kira kita itu butuh rekreasi? Rekreasi memberikan kesempatan beristirahat pada tubuh dan pikiran agar tetap sehat. Di tempat rekreasi itu biasanya dapat kita temui penjual tiket masuk dan para pedagang asongan. Harga tiket masuk dan harga barang atau makanan biasanya ada yang ribuan, puluhan ribu, bahkan ada yang ratusan ribu. Iya jelas mahal itu kalau di tempat rekreasi. Biasa sebut saja di daerah dekat kita sini ada ya, di Waduk Pondok, di Tawun, di Sangiran. Nah, salah satu pengetahuan yang diperlukan dalam jual beli adalah pengurangan. Nah, ini betul sekali kalimat ini. Kenapa kok pengurangan? Coba contohnya seperti ini. Pak Beni di tempat rekreasi itu menjual minuman dalam botol. Satu botolnya Pak Beni jual dengan harga Rp3.000. Ada pembeli memberikan uang Rp5.000. Jadi apa yang Pak Beni lakukan? Dijumlahkan atau dikurangkan? Jelas pengurangan Jadi 5.000 dikurangi harga minuman dalam botol itu 3.000. Berarti Pak Beni harus memberikan kembalian sebesar Rp2.000. Nah, ini loh kenapa kok kita harus belajar pengurangan. Jadi jangan malas ketika kita mendapat materi pengurangan dari Bapak Ibu guru. Wegah gak iso, sembuyak. Nah, itu enggak boleh
Ingat, belajar mencoba. Selanjutnya coba kamu pelajari pengurangan dengan bilangan ribuan. Contoh, pengurangan dengan, ini pengurangan itu ada dua teknik. Yang pertama ada teknik meminjam, yang pertama ada teknik tanpa meminjam dan juga dengan teknik meminjam. Pengurangan dengan tanpa teknik meminjam itu mudah nih, hanya tinggal kita kurangkan saja. Tapi kita harus memperhatikan yang namanya nilai tempat. Nilai tempat. Nilai tempat itu ada yang ribuan, ratusan, puluhan, dan juga satuan. Nah, yang di belakang sendiri ini namanya satuan. Kemudian di depannya satuan itu ada puluhan, di depannya puluhan itu ada ratusan, dan depannya ratusan itu ada ribuan. Dalam menjumlahkan atau mengurangkan ini harus diawali dari yang satuan dahulu. Diawali dari yang satuan, 8 dikurangi 4 nih. Diawali dari satuan, artinya dari belakang. Dikerjakan dari belakang, bukan dari depan nggih. Kemarin ada loh anak kelas 3 itu yang mengerjakan dari depan, dari dulu masih kelas 2 itu ada yang mengerjakan dari depan. Jelas salah, nggak ketemu nanti jawabannya nggih. Tinggal dikurangi saja dan hasilnya adalah 4224. Untuk menambah pemahaman kamu tentang pengurangan tanpa teknik meminjam, silakan kerjakan latihan berikut. Silakan dikerjakan di buku tugas nggih. Ingat, tempatnya harus sama antara satuan dan satuan, puluhan dan puluhan. Berikutnya ada contoh pengurangan dengan teknik meminjam. Nah, ini dengan teknik meminjam. Pak B ini ada contoh ini. Nah, perhatikan nggih. Pengurangan dengan teknik meminjam. Pak B ini ada bilangan 4610 akan Pak Beni kurangkan dengan 1270. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti tadi, kita kurangkan dari yang paling belakang atau nilai tempatnya satuan. Contoh, 0 kurangi 0 sama dengan 0. Nah, 1 dikurangi 7, bisa enggak 1 dikurangi 7? Tentu tidak, karena apa? Yang atas ini lebih kecil daripada yang bawah. Terus bagaimana caranya? Ingat, kunci dari pengurangan teknik meminjam ini adalah nyilih tonggone. Artinya kita meminjam tetangga yang depannya, bukan yang belakangnya, tapi tetangga yang depannya. Kita pinjam tetangga yang depannya ini. 6 kita pinjam 1, kita coret. Nah, 6 kita pinjam 1. Tinggal berapa 6-nya? 5. Kemudian 1 tadi buat apa di sini? Nah, kita taruh di sini. 1 ini artinya adalah puluhan. 1 10 ini artinya nggih. Kalau kita jejerkan jadi angka 11 atau 10 ditambah 1 sama dengan 11 nggih. 11 dikurangi 7 sama dengan 4. Gitu. Ada yang belum paham? Jadi 1 dikurangi 7 tidak bisa, maka pinjem tanggane ngarepe. Nah, pinjem tanggane ngarepe. Dipinjam 6, dipinjam 1 tinggal 5. Nah, satunya ditaruh di sini. Oke. 11 kurangi 7 sama dengan 4. Kemudian ini tinggal bukan 6 lagi, tapi tinggal 5. Berarti 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Dan yang terakhir ribuannya 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 3340. Nah, itu nggih. Nah, ini penjelasannya nanti silakan dibaca sendiri nggih, silakan dibaca sendiri. Nah, ini juga untuk meningkatkan pemahamanmu tentang pengurangan dengan teknik meminjam. Silakan selesaikan soal pengurangan berikut ini pada halaman berapa itu? 92. Nah, ini pada halaman 92 silahkan kamu kerjakan nggih. Sama caranya dengan Pak Beni tadi.
Kalau mau nulis coba nggak usah diuyel-uyel gitu, coba diganggang yang rapi, yang sekiranya nanti bisa dibaca oleh Pak Beni. Dari Pak Beni cukup sekian gitu. Dari Pak Beni cukup sekian. Terima kasih sudah menonton channel Mas B ini, mendengarkan penjelasan dari Pak Beni. Saya ucapkan selamat belajar dari rumah. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, kemudian cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, kemudian jaga jarak dan jauhi kerumunan apabila tidak perlu. Dari saya cukup sekian, terima kasih, selamat belajar, dan belajar, mencoba dan terus mencoba. Terima kasih, kelas 3 hebat, prestasi mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.